Halo semuanya, di sini kita akan menjelaskan materi demokrasi terpimpin. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Fauzia. Saya Farel Jain Alfariji. Saya Jasmine Kalisa Budiati. Di sini kita akan menjelaskan beberapa poin. Yang ke-1 ada pengertian demokrasi terpimpin, yang kedua ada latar belakang demokrasi terpimpin, yang ketiga ada tujuan demokrasi terpimpin, yang keempat ada kebijakan demokrasi terpimpin, dan yang terakhir ada akhir dari demokrasi terpimpin. Disimak ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian. Masa demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat pada Kepala Negara Soekarno pada tahun 1959 hingga 1965. Jabatan Kepala Negara dipegang sepenuhnya oleh Soekarno sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Munculnya Dekrit 5 Juli ini dikarenakan gejolak masa demokrasi liberal yang sangat sering bergantinya kabinet. Soekarno melontarkan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong dan kekeluargaan. 1. Perang Dingin. Perang Dingin merupakan peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada masa itu, Perang Dingin menyebabkan dunia terbagi menjadi dua, yaitu blok barat dan blok timur. Bukan hanya terbagi dua, menjadi dua blok, Perang Dingin juga memicu persaingan ideologi. Persaingan tersebut terjadi di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua, keamanan nasional Indonesia. Banyaknya gerakan separatis dan masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem yang dapat mengulangi kondisi tersebut. Ketiga, kegagalan menyusun UUD baru. Pada masa itu, Konstitut mengalami kegagalan dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Yang keempat, penggunaan yang tersendat. Faktor ekonomi berupa tersendatnya pembangunan juga menjadi latar belakang terjadinya sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, frekuensi pergantian kabinet yang sering pada demokrasi liberal membuat banyak program yang tidak berjalan dengan baik. Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua ada keadilan sosial. Keadilan sosial, demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Yang ketiga ada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat, demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, ada kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi, demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri pertanian dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Yang kelima ada modernisasi sosial dan budaya. Modernisasi sosial dan budaya, demokrasi terpimpin mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam hal-hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup, sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. Yang terakhir yaitu persatuan dan kebersamaan. Persatuan dan kebersamaan demokrasi terpimpin membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga negara. Kebijakan demokrasi terpimpin 1959-1965 di Indonesia mencakup berbagai aspek dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut penjelasannya. 1. Politik. Pengendalian partai. Pemerintah membatasi peran partai politik dengan penguatan posisi Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pembagian dari pemerintahan. Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR). MPR dibentuk untuk menggantikan fungsi DPR dengan anggota yang ditunjuk oleh pemerintah bukan melalui pemilihan umum. Kekuasaan terpusat, Presiden Soekarno memegang kekuasaan yang besar dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. 2. Ekonomi. Perencanaan terpusat. Pemerintah menerapkan rencana ekonomi 5 tahun
fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri nasional. Nasionalis, banyak pengusaha asing dinasionalisasikan untuk peningkatan kontrol negara atas sumber daya ekonomi. Program pembangunan melaksanakan program-program pembangunan yang ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. 3. Sosial. Pembangunan sosial berupaya mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakmerataan melalui program-program sosial dan pembangunan desa. Pemberdayaan rakyat mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan melalui konsep gotong royong yang menerapkan kerjasama antar sesama. Keterlibatan militer berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pembangunan dengan banyak pejabat militer diangkat dalam pemerintahan sipil. 4. Budaya. Penguatan Pancasila. Pancasila dipromosikan sebagai ideologi negara dengan menerapkan pada nilai-nilai kebersamaan dan nasionalisme. Seni kebudayaan. Pemerintah mendorong pengembangan seni dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial seringkali mengabaikan aliran yang dianggap bertentangan. Propaganda budaya menggunakan media dan pendidikan untuk memperluas ideologi pemerintah dan membentuk pandangan masyarakat sesuai dengan visi Soekarno. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia berakhir secara dramatis dan berdarah pada tahun 1965 melalui sejumlah peristiwa yang kompleks. Berikut adalah penjelasan mengenai akhir dari masa demokrasi terpimpin. Yang ke-1 ada kudeta G30 SPKI. Pada tanggal 30 September, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Kelompok yang terkait dengan PKI dan tentara melakukan kudeta yang gagal dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan membentuk pemerintahan yang lebih komunis. Dalam peristiwa ini, 6 jenderal tinggi diculik dan kemudian tewas dibunuh. Kudeta ini menciptakan ketegangan politik dan militer di seluruh negeri. Yang kedua ada operasi militer anti-PKI, yaitu sebagai respon terhadap kudeta G30 SPKI, Jenderal Soeharto mengambil alih komando militer dan memimpin operasi militer yang sangat kejam terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Operasi ini dikenal sebagai sebutan Operasi Tumpas PKI atau Operasi Tumpas Ganyang PKI, yang mengakibatkan pembunuhan massal dan penangkapan ribuan orang yang diduga terlibat dengan PKI atau simpatisan komunis, yang diperkirakan ratusan ribu orang tewas selama operasi ini. Yang ketiga ada pergantian kepemimpinan. Akibat dari kudeta G30 SPKI dan operasi militer tersebut, Presiden Soekarno kehilangan kendali politiknya. Jenderal Soeharto muncul sebagai pemimpin yang efektif dan menguasai kekuasaan. Soeharto kemudian mengambil alih jabatan presiden dari Soekarno. Soekarno sendiri akhirnya diisolasi politik dan diberhentikan sebagai presiden pada tahun 1967. Yang keempat ada awal Orde Baru dengan pengambilan kekuasaan oleh Soeharto. Indonesia memasuki era yang dikenal sebagai Orde Baru atau New Order. Era Orde Baru ditandai dengan otoritarianisme, kontrol ketat pemerintahan terhadap politik dan media, serta fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas. Yang kelima ada pembersihan dan represi. Selama awal Orde Baru terjadi pembersihan politik yang melibatkan penghapusan pengaruh PKI dan penyensoran terhadap paham kiri, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan, komunis atau oposisi politik ditindas, ditahan dan diasingkan.